Salve, salam sejahtera dan salam pendidikan untuk rekan-rekan guru di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Bina Nalar yang selalu hadir membahas materi bernuansa pendidikan. Kali ini membahas tentang materi umum rapor pendidikan. Rekan-rekan guru, sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari channel Bina Nalar. Rekan-rekan guru, simak video ini, ikuti ulasannya, dan nonton hingga akhir. Rekan-rekan guru, siapa saja yang bisa mengakses platform rapor pendidikan di satuan pendidikan? Kita lihat yang pertama, kepala sekolah, kedua, guru, dan ketiga, operator sekolah. Kita lihat alur apa yang dilalui oleh sekolah untuk mengakses rapor pendidikan. Pertama itu, sekolah harus memiliki akun Belajar ID. Yang kedua, sekolah mengaktifasi akun Belajar ID. Dan yang berikut, sekolah harus mengakses platform rapor pendidikan. Itu alurnya. Sekarang kita lihat rekan-rekan bahwa Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengeluarkan surat keputusan Beskap nomor 12 garing H garing M garing 2023 tentang indikator profil pendidikan daerah. Dalam Beskap itu menjelaskan area output ada 2 dimensi, area proses ada 1 dimensi, dan area input ada 2 dimensi. Kita lihat selanjutnya. Di dalam rapor pendidikan itu terdiri dari 5 dimensi yang merefleksikan 8 standar. Kita lihat 5 dimensi itu. Dimensi A berbicara tentang mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Kedua, dimensi B tentang pemerataan pendidikan yang bermutu. Ketiga, dimensi C, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Keempat, dimensi D berbicara tentang mutu dan relevansi pembelajaran. Kelima, dimensi E berbicara tentang pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tadi dalam Beskap tadi berbicara tentang 3 area. Kita lihat yang pertama area output ada 2 dimensi. Antara lain dimensi A yang berbicara tentang mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Ya, di sini berbicara tentang kualitas capaian pembelajaran peserta didik. Dimensi yang kedua di area output ini adalah dimensi B. Itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Sama juga berbicara tentang kualitas pembelajaran peserta didik. Kita lihat di area proses. Itu ada 1 dimensi, antara lain dimensi D, itu mutu dan relevansi pembelajaran. Dia berbicara tentang kualitas proses belajar. Ketiga, area input ada 2 dimensi. Dimensi C tentang kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Di sini berbicara tentang kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Yang kedua, dimensi E, pengelola sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Di situ juga berbicara tentang kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Sekarang selanjutnya kita lihat 8 standar pendidikan. Di dalam 8 standar ini juga terbagi menjadi 3 area, yaitu area output, area proses, dan area input. Sekarang kita lihat di area output itu ada 1 standar, standar kompetensi lulusan atau SKL. Di dalam dimensi teori ada dimensi
A, dan B. Sekarang kita lihat di area proses. Itu ada 4 standar. Standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kita lihat area input, ada 3 standar. Itu standar guru dan tenaga kependidikan, kedua standar pembiayaan, dan yang ketiga standar sarana dan prasarana. Rekan-rekan guru, kita lihat indikator prioritas satuan pendidikan. Pertama itu A.1 atau dimensi A tadi berbicara tentang kemampuan literasi. Apa saja yang termasuk di dalam kemampuan literasi itu? Yang pertama, A.1.1 itu kompetensi membaca teks informasi. A.1.2 kompetensi membaca teks sastra. A.1.3 kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Itu pada tataran level 1. A.1.4 kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Itu pada level 2. A.1.5 kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks atau level 3. Rekan-rekan dulu kita masuk yang dimensi A.2, itu kemampuan numerasi. Apa saja yang harus dikuasai oleh siswa pada kemampuan numerasi ini? Yang pertama, A.2.1 kompetensi pada domain bilangan. A.2.2 kompetensi pada domain aljabar. A.2.3 kompetensi pada domain geometri. A.2.4 itu kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. A.2.5 kompetensi mengetahui, itu level 1. A.2.6 kompetensi menerapkan, level 2. A.2.7 kompetensi menalar atau level 3. Ini yang harus dikuasai oleh siswa pada kemampuan numerasi. Kita lihat A.3 itu tentang karakter. Apa saja yang termasuk dalam karakter ini? Pertama, A.3.1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, A.3.2 gotong royong. A.3.3 kreativitas. A.3.4 nalar kritis. A.3.5 kebinekaan global. A.3.6 kemandirian. Ini ada 6 komponen di dalam karakter tadi. Sekarang kita lihat di C.3, pengalaman pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Di C.3.1 berbicara tentang partisipasi dalam platform Merdeka Mengajar, di mana guru secara mandiri untuk mengakses platform Merdeka Mengajar ini. C.3.2 itu pelatihan lainnya, misalnya bimbingan mata pelajaran, BIMTEK tentang kompetensi pedagogik, BIMTEK tentang manajerial kelas, dan juga lain-lain yang bisa dibuat di sekolah masing-masing. Itu tentang pengalaman pelatihan guru. Sekarang kita lihat dimensi D. Dimensi D ada beberapa yang diangkat di dalam rapor pendidikan. Yang pertama itu D1, berbicara tentang kualitas pembelajaran. D1.1 manajemen kelas. D.1.2 dukungan psikologis. D.1.3 metode pembelajaran. Ada 3 yang harus kita perhatikan di dalam kualitas pembelajaran. Berikut kita lihat rekan-rekan D.2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Itu ada 3 komponen juga. D2.1 belajar tentang pembelajaran.
D2.2 refleksi atas praktik mengajar, D.2.3 penerapan praktik inovatif. Kita lihat D.3 tentang kepemimpinan instruksional. Ada 3 komponen juga. D.3.1 tentang visi misi satuan pendidikan yang harus dipahami oleh seluruh komponen sekolah. D.3.2 pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. D.3.3 dukungan untuk refleksi guru. Kita lanjut rekan-rekan. D.4 berbicara tentang iklim keamanan satuan pendidikan. Apa saja komponen kita ikuti? Pertama, D.4.1 kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik. D.4.2 kesejahteraan psikologis well-being guru. D.4.3 pemahaman dan sikap terhadap perundungan. D.4.4 pengalaman perundungan peserta didik. D.4.5 pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. D.4.6 pengalaman hukuman fisik peserta didik. D.4.7 pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual. D.4.8 pengalaman kekerasan seksual peserta didik. D.4.9 pemahaman dan sikap guru terhadap rokok, minum keras, dan narkoba. D.4.10 pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Rekan-rekan guru, kita lihat D.6 berbicara tentang iklim kesetaraan gender. Di situ ada 2 komponen. D.6.1 pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender. D.6.2 perilaku warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender. Rekan-rekan, kita lanjut ke D.8 tentang iklim kebinekaan. Di dalam iklim kebinekaan ini ada 3 komponen. D.8.1 toleransi agama dan budaya. D.8.2 komitmen kebangsaan. D.8.3 toleransi dan kesetaraan peserta didik. Kita lihat D.10 tentang iklim inklusivitas. D.10 tentang iklim inklusivitas. Ada 3 komponen. D.10.1 layanan disabilitas. D.10.2 layanan satuan pendidikan untuk peserta didik cerdas dan bakat istimewa. D.10.3 sikap terhadap disabilitas. Rekan-rekan guru, kita lihat ke E.1 partisipasi warga satuan pendidikan. Ada 2 komponen. E.1.1 partisipasi orang tua. E.1.2 partisipasi peserta didik. Kita lihat selanjutnya. E.2 berbicara tentang proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ada 2 komponen. E.2.1 proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. E.2.2 proporsi pembelanjaan non-personil mutu pembelajaran. Kita lanjut E.3 tentang pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Ada 2 komponen. E.3.1 proporsi pembelanjaan dan BOS secara daring. E.3.2 indeks penggunaan platform SDS atau sumber daya sekolah, ketepatan waktu, dan kelengkapan laporan. Terlihat E.5 program dan kebijakan satuan pendidikan. Ada 6 komponen. E.5.1 program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. E.5.2 program dan kebijakan satuan pendidikan tentang hukuman fisik. E.5.3
program dan kebijakan satuan pendidikan tentang kekerasan seksual. E.5.4 program dan kebijakan satuan pendidikan tentang rokok, minuman keras, dan narkoba. E.5.5 program dan kebijakan mengenai kesetaraan gender. E.5.6 program dan kebijakan mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di satuan pendidikan. Rekan-rekan guru, perlu juga kita pahami tentang asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif yang spesifik tentang kondisi layanannya melalui rapor pendidikan. Yang kedua, agar potret tentang kondisi layanan akurat, asesmen nasional perlu diisi dengan jujur. Maka setiap kita anak-anak kelas 5 mengikuti ANBK, maka lembaga harus melaksanakan dengan jujur, sehingga hasilnya objektif untuk kita melihat secara utuh tentang lembaga kita. Yang ketiga, data asesmen nasional dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan selanjutnya. Sehingga ada kaitan dengan yang kedua, ketika pelaksanaan ANBK tidak jujur, maka untuk menilai kualitas layanan kita tidak bisa secara objektif. Yang keempat, saat mengikuti asesmen nasional, sekolah juga turut berkontribusi memberikan informasi sehingga kementerian dan pemerintah daerah dapat mendampingi satuan pendidikan dengan lebih baik. Ya. Kalau kita lihat ini artinya sekolah yang belum baik, maka itu yang didampingi oleh kementerian dan juga oleh pemerintah daerah. Kita lanjut, rekan-rekan guru. Kira-kira apa tujuan utama di dalam rapor pendidikan itu? Ya, kita lihat di mana rapor pendidikan itu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu sebagai referensi utama, di mana memberikan dasar bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Tujuan yang kedua, sekolah dapat mengevaluasi. Dan di sini menjadi instrumen pengukuran untuk mengevaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik evaluasi internal maupun eksternal. Kita lihat yang ketiga tentang perencanaan. Untuk perencanaan, memudahkan kesatuan pendidikan dalam menyusun perencanaan program berbasis data, seperti dalam standar pelayanan minimal SPM. Kita lanjut, tujuan yang keempat, untuk identifikasi masalah, membantu satuan pendidikan mengidentifikasi akar masalah, baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah, untuk memetakan output yang perlu diperbaiki. Kelima, untuk penyajian data, di mana dapat menyajikan data pendidikan secara terpusat dan otomatis, sehingga memudahkan satuan pendidikan dalam mengakses dan menggunakan data untuk perencanaan dan evaluasi. Rekan-rekan guru, itulah materi umum rapor pendidikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen berupa saran ataupun masukan untuk video ini selanjutnya. Salve, salam jumpa, sampai jumpa di video berikutnya.